Xiao Yuan kembali ke rumah kecilnya setelah pergi selama setahun. Sekarang dirinya menjadi murid elit. Namun Xiao Yuan sama sekali tidak peduli dan hal ini akan lebih nyaman jika dia tetap tinggal di sini daripada pindah ke area murid elit. Lei Yunting sedang melakukan latihannya dan hari-hari membosankan terus berjalan. Sesekali Wang Hu melihatnya dan menemaninya mengobrol. Wang Hu cukup terkejut dengan diangkatnya Xiao Yuan menjadi murid elit, terlebih dia mendapatkan nomor 1. Wang Hu cukup senang dengan hal ini. Xiao Yuan yang dulunya bukan apa-apa sekarang sudah jauh di depannya. Maka Wang Hu tidak ingin tertinggal jauh dari Xiao Yuan dan memulai latihannya. Jadi Xiao Yuan menghabiskan waktunya untuk belajar alkimia lebih jauh. Namun dengan keuangannya saat ini dia hanya mampu membeli bahan obat tingkat penempaan tulang. Asteris top. 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 Asteris. Seseorang mengetuk pintu kamarnya dan membuat Xiao Yuan terkejut. Siapa? Jika itu bukan hal penting maka pergilah. Kau mengusirku. Teriak seorang wanita dengan marah dan suaranya tidak asing bagi Xiao Yuan. Hehehe. Tuan Putri bisa masuk. Xiao Yuan meminta Kailin masuk ke dalam. Kailin membuka pintunya dan wajahnya terlihat kesal. Segera dia berlari kecil dan masuk ke dalam pelukan Xiao Yuan. Dari mana saja kau? Kenapa baru sekarang kau kembali dan kenapa tidak mencoba menemuiku? Aku sibuk bersama Master Sekte dan menjelaskan situasinya. Aku terjebak di dalam dunia itu selama setahun dan baru menemukan jalan keluar. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Xiao Yuan meminta Kailin untuk duduk di tempat tidurnya dan berkata, "Kenapa kau datang ke tempat yang buruk seperti ini?" "Tentu saja untuk melihatmu. Apakah kau tidak tahu kalau aku sangat mengkhawatirkanmu?" Kailin berkata dengan jujur, bahkan dia memaksa ayahnya untuk mencari keberadaan Xiao Yuan. "Kalau begitu terima kasih karena sudah mengkhawatirkan diriku. Aku menghargai kebaikanmu." Xiao Yuan cukup senang dengan hal ini. Setelah itu Xiao Yuan menceritakan semua pengalamannya dan Kailin berbaring sambil mendengarkan semua ceritanya. Tetapi setelah Xiao Yuan baru menceritakan setengahnya, Kailin sudah tertidur dengan pulas. Setelah beberapa waktu tiba-tiba Lei Yunting datang dan terkejut melihat Kailin yang tidur di kamar Xiao Yuan. "Kenapa dia ada di sini? Kau tidak melakukan hal buruk padanya bukan?" Lei Yunting berkata dingin. "Ini tidak seperti apa yang kau pikirkan. Aku masih sehat dan tidak akan melakukan tindakan bodoh semacam itu." Xiao Yuan berkata dengan santai. "Bahkan jika kau melakukannya aku juga tidak akan peduli." Lei Yunting berkata dengan dingin. Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan berpikir kalau Lei Yunting memasuki mode di mana wanita cemburu. Jadi lebih baik dia diam dan menerima semuanya daripada keributan bertambah. "Aku datang ke sini untuk menyampaikan hal baik padamu." Lei Yunting memberikan cincin ruang dan berkata, "Master Sekte memberikanmu beberapa bahan obat tingkat langit. Sebulan dari sekarang kita para murid elit akan pergi ke wilayah terlarang dan mencari pengalaman. Di sana terdapat tugu yang dapat memberikan kita sebuah seni bela diri yang bagus. Namun tempat itu sangat berbahaya dan Master Sekte berharap kalau kau akan menerobos tingkat langit dalam waktu sebulan. Benarkah? Mungkin ini akan menjadi pengalaman yang bagus." Xiao Yuan terlihat sangat bersemangat. 3 hari lagi akan ada pelelangan yang bagus di kota. Apakah kau tidak tertarik untuk pergi? Lei Yunting bertanya dengan penasaran. Apakah ada hal bagus? Xiao Yuan cukup tertarik dengan hal ini. Aku memiliki daftarnya. Tapi apakah kau memiliki batu roh yang cukup untuk membeli apa yang kau inginkan? Lei Yunting bertanya dengan penasaran.
Jika Xiao Yuan tidak memilikinya maka dirinya bisa memberikan simpanan batu roh yang sudah dia kumpulkan kepada Xiao Yuan. Aku memilikinya dan kau tidak perlu khawatir. Xiao Yuan mengusap wajah Lei Yunting dan tahu niat baiknya. Sejujurnya dia sangat miskin dan hanya sedikit batu roh yang ada di tangannya. Tapi Xiao Yuan terlalu malu untuk mengambil batu roh milik Lei Yunting karena harga dirinya sebagai seorang pria tidak akan menerima hal seperti itu. Kalau begitu jika kau membutuhkan batu roh aku bisa menyediakannya untukmu. Walaupun aku tidak memiliki terlalu banyak tetapi itu sudah cukup untukmu membeli bahan latihan. Lei Yunting berkata dengan pelan. Xiao Yuan tersenyum dan membuat Lei Yunting duduk di pangkuannya. Kedua tangannya melingkar di pinggang ramping Lei Yunting dan memeluknya dengan hangat. Apa yang ingin kau lakukan? Lei Yunting sangat malu dengan posisinya saat ini. Biarkan kita tetap seperti ini untuk sementara waktu. Xiao Yuan berbisik dengan pelan. Lei Yunting bersandar di dada Xiao Yuan dan menuruti kemauannya. Tubuhnya sangat hangat dan dirinya sama sekali tidak membencinya. Bahkan dengan cara ini Lei Yunting merasakan sensasi nyaman di hatinya dan berharap kalau hal ini akan bertahan untuk selamanya. Xiao Yuan merasakan wangi dari tubuh Lei Yunting yang menenangkan. Mendapatkan wanita ini adalah keberuntungan besar baginya jadi dia tidak mengharapkan hal apapun lagi. Xiao Yuan sedikit melonggarkan pelukannya dan mencium bibir Lei Yunting. Mereka bermesraan untuk waktu yang lama dan mengabaikan Kailin yang tidur. Episode sebelumnya. Bab 58 Perbedaan Kekuatan. Episode berikutnya. Bab 60 Janji.